Rini tahu tidak kenapa Ibu panggil ke sini? Nah, Ibu tadi saat di kelas, nah ketika yang lain mengumpulkan tugas PR, ini tidak mengumpulkan, betul atau tidak? Betul. Nah, kira-kira kalau menurut Rini, kalau tidak mengerjakan PR itu perbuatan baik atau tidak? Tidak. Iya, nah di sini Ibu bukan mau mencari siapa yang salah, karena setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya, termasuk Ibu. Berarti Rini juga melakukan kesalahan, tidak mengerjakan PR. Nah di sini Ibu mau membantu Rini untuk mencari solusinya supaya Rini dapat mengerjakan PR tepat waktu. Nah Rini tentu pasti ada alasannya ya, tidak mengerjakan tugas. Nah kenapa nih tidak mengerjakan PR? Saya masih menonton TV dan Tadi malam masih menonton TV. Terus? ketiduran. Iya, setelah menonton TV langsung tertidur. Akhirnya lupa mengerjakan PR. Kita dulu pernah membuat keyakinan kelas ya. Kira-kira keyakinan kelas apa nih yang sudah Rini langgar? Mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, betul sekali. Nah, kalau menurut Rini nih, mengerjakan PR tepat waktu atau mengumpulkan tugas tepat waktu hal yang baik atau bukan? Baik. Nah, kira-kira Rini mau memperbaiki kesalahannya? Mau. Nah, kalau di rumah Rini ada siapa saja anggota keluarga? Bapak, mama, sama kakak. Iya. Nah, kira-kira nih Rini mau memperbaiki kesalahannya? Mau. Nah, contoh tindakannya apa yang akan Rini lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Mengerjakan PR pada siang hari. Kalau saat malam berarti harus bagaimana? Mengeceknya. Oh, dicek kembali ya PR-nya. Selain itu? Mama, bapak, sama kakak meminta untuk mengerjakan. Iya, betul sekali. Tepat sekali tindakannya ya. Apakah mau dilaksanakan tindakannya? Iya, tidak akan mengulangi kesalahannya lagi? Tidak. Iya, siap ya? Siap. Ya, tos dulu sama Ibu. Ya, terima kasih. Sekarang boleh kembali ke kelas. Ya, terima kasih ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SDN Sukamaju yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SDN Sukamaju yang saya hormati pula, beserta rekan-rekan saya CGP Angkatan 8 yang saya hormati pula. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini masih memberikan kita nikmat, terutama nikmat sehat. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara diseminasi budaya positif. Ini merupakan salah satu tugas aksi nyata dari modul 1.4 calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Subang. Saya Ratih Nurhani adalah calon guru penggerak Angkatan 8 dari SDN Sukamaju Kabupaten Subang. Kali ini saya akan melakukan diseminasi budaya positif. Nah, untuk mengawali kegiatan kita, mari terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu semua dimohon berdiri. Indonesia
Terima kasih, Bapak Ibu disilakan untuk duduk kembali. Nah, untuk kegiatan kita kali ini di sini ada kesepakatan kelas. Nah, Bapak Ibu hadir seutuhnya. Jadi di sini menyimak terkait dengan budaya positif. Yang selanjutnya saling menghormati. Nanti ketika ingin mengajukan pertanyaan atau ingin menjawab, terlebih dahulu dipersilahkan dulu ya. Nah, jadi harus saling menghormati. Yang selanjutnya tentunya adalah bahagia. Nah, Bapak Ibu bagaimana perasaannya? Ada yang sedih dari rumahnya atau bahagia atau galau? Bahagia ya. Terima kasih. Tentunya semangat pula ya. Nah, sebelum kita beranjak ke materi terkait budaya positif, di sini ada pertanyaan pemantik nih. Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak? Tidak. Tidak? Wih, kenapa tidak setuju? Karena dengan memberikan hukuman tidak akan mendisiplinkan anak sebenarnya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bu Ii. Jadi Bapak Ibu setuju atau tidak? Saya setuju. Saya setuju. Pak Ade, coba setuju alasannya kenapa? Ini kan menurut saya melihat dari aturan negara bahkan aturan agama begitu. Allah memberikan hukuman, negara juga memberikan hukuman, tapi itu adalah proses terakhir. Ada tahapan-tahapan yang harus dijalani, baik itu secara contohnya penegakan hukum kepolisian. Ada sebelum hukuman itu ada pendekatan preventif ya, terus pendekatan persuasif, pendekatan represif, lalu ada hukuman. Dan sebelum itu juga masih ada pendekatan awal, pendekatan secara kekeluargaan. Di sini bisa dilihat dari sudut pandang pendidikan, ada lagi kan tahapan-tahapan seperti itu. Kalau seandainya misalkan tahapan-tahapan itu tidak bisa dilaksanakan, tidak efektif untuk menjadikan anak meningkat disiplin atau jarak, itu harus dilaksanakan, tapi dengan koridor yang sudah dibuat dalam dunia pendidikan. Terima kasih kepada Pak Ade, kepada Bu Ii yang telah menanggapi dari pertanyaan pemantik yang pertama. Nah, selanjutnya yang kedua, apakah Bapak Ibu setuju penghargaan efektif untuk memotivasi anak? Setuju atau tidak? Setuju. Coba Pak Hamdan, kenapa setuju? Untuk penghargaan, ketika kita memberikan sesuatu yang menarik buat anak, itu akan lebih anak itu akan lebih terangsang emosi baiknya, sehingga dia dapat meningkatkan yang kita inginkan itu. Contohnya seperti ketika tadi saya belajar, terus anak itu, Pak, saya sudah selesai mengerjakan tugas ini, terus saya bernilai 90, dia itu akan mengerjakan tugas yang kedua. Nah, itu. Ya, terima kasih kepada Pak Hamdan. Ternyata menurut Pak Hamdan, penghargaan itu efektif untuk memotivasi anak. Mari kita lihat ya terkait materi budaya positif ini seperti apa. Nah, budaya positif adalah suatu kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus sehingga tumbuh menjadi karakter. Jadi diharapkan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah itu akan menumbuhkan karakter dari anak. Nah, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, dan saling bekerja sama. Nah, di sini kaitannya dengan budaya positif itu sendiri memang ada di modul 1 ya, di PPGP, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Nah, di awalnya ada tentang filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa menurut Ki Hajar Dewantara tugas kita itu adalah menuntun
menuntun kodrat yang ada pada anak, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman, seperti itu. Dan diibaratkan juga bahwa guru itu adalah sebagai seorang petani. Nah, jadi anak-anak itu adalah sebagai benih-benihnya, seperti itu. Kemudian terkait juga dengan nilai dan peran guru penggerak. Nah, di sini ada nilai guru penggerak dan peran guru penggerak, seperti kemarin juga kaitannya dengan visi guru penggerak atau visi yang kemarin saat pelaksanaan pendampingan individu. Nah, terkait komunikasi visi dan prakasa perubahan. Nah, pada akhirnya apapun yang kita lakukan, baik dari filosofis Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak maupun visi, dan kemudian juga dengan budaya positif, itu adalah untuk para murid kita. Nah, untuk para murid kita semuanya adalah supaya berpihak kepada murid. Nah, sampai-sampai memang ada perkataan kita menghamba kepada anak. Nah, menghamba di sini bukan berarti kita seperti menghamba kepada Tuhan, tetapi kita berusaha merespon segala kebutuhan anak, melayani segala kebutuhan anak yang memang anak itu unik dan kebutuhannya juga sangat beragam sekali ya. Walaupun di sini di Sukamaju ya, satu kelasnya ada 5, ada 9, ada 6, tetapi tetap saja kan karakter anak itu berbeda-beda ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kaitan dengan disiplin positif ini ada nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada yang pertama adalah perubahan paradigma, makna kata disiplin, dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini ternyata ada perubahan paradigma yang awalnya dulu nih kita. Nah, kita kan dulu mengenal istilah stimulus respon ya. Berarti anak itu harus diberi dulu stimulus supaya ada respon dari anaknya. Nah, sekarang ada perubahan paradigma, yaitu terkait teori kontrol. Kalau menurut stimulus respon bahwa kebutuhan kita itu sama, berarti setiap anak juga harus dilayani secara sama. Padahal kan mereka memiliki keunikan yang berbeda, memiliki potensi yang berbeda. Nah, dari teori kontrol ini bahwa realitas kebutuhan kita itu tentunya berbeda juga, seperti itu. Nah, di sini juga ada ya di stimulus responnya bagaimana, di teori kontrolnya bagaimana tuh, bahwa semua orang melihat hal yang sama. Untuk teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi karena kita yang melakukan pembelajaran, pokoknya hari ini ibu mau mengajar kalian materi ini dan caranya seperti ini. Padahal kemungkinan besar ada anak yang memang tidak suka dengan cara yang kita lakukan. Nah, selanjutnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, karena memang setiap orang melihat suatu keadaan itu berbeda-beda. Kan mungkin misalkan suatu keadaan menurut satu orang, itu mah apa ya, hal sepele, tapi menurut orang yang lainnya mungkin itu membuat dia depresi, seperti itu. Nah, selanjutnya berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol, semua perilaku tentunya ada tujuannya ya. Orang yang berperilaku baik atau berperilaku kurang baik ketika anak misalkan di kelas ayo loncatan seperti itu. Nah, sepertinya mungkin itu ada tujuannya. Kenapa? Ingin diperhatikan oleh gurunya, seperti itu. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Setuju tidak, Bapak? Ibu? Iya, berarti hanya kita ya yang dapat mengontrol diri kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kalau di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Kemudian kalau di teori kontrol, model berpikirnya adalah menang-menang. Jadi ketika anak melakukan suatu kesalahan, nah walaupun anak melakukan suatu kesalahan, nah mereka dapat belajar dari kesalahannya tersebut dan kemudian akan mengubah perilakunya menjadi lebih baik, seperti itu. Nah, selanjutnya makna kata disiplin. Nah,
Kalau disiplin itu erat sekali dengan apa ya? Kalau di sekolah? Nah, betul. Erat sekali kaitannya dengan peraturan. Di sini Bapak Ibu bisa membaca sendiri ya. Di mana? Nah, ini dari Ki Hajar Dewantara. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dengan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana merdeka. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi setiap orang itu harus merdeka. Sekarang kan kaitannya dengan IKM ya. Jadi kita anak harus merdeka. Nah, sebelum anak merdeka tentunya guru juga harus merdeka terlebih dahulu. Jadi kalau kita memang tidak ada motivasi internal terkait dengan disiplin itu sendiri, berarti harus ada orang lain yang berusaha untuk mendisiplinkan kita. Namun itu tidak tidak selamanya gitu. Jangan sampai kita menjadi ketergantungan dengan disiplin. Nanti ada ya kaitannya dengan motivasi manusia. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini adalah nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang. Misalkan kita percaya kalau misalkan kita berbuat baik kepada orang lain, berkata sopan itu hal yang baik, betul ya? Nah, kalau kita meyakini hal itu, tentunya kita tidak akan berbicara yang kasar. Nah, seperti itu. Ini kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan universal. Dan semua orang juga tahu kan ya, kalau berbicara sopan itu adalah hal yang baik, bukan kita saja. Jadi dia akan diyakini secara universal. Nah, masih semangat Bapak Ibu? Supaya semangat kita ice breaking dulu ya. Iya, kepala tata. Nah, apa dari kata-kata ini yang terasa asing bagi Bapak Ibu?
Restitusi. Nah, restitusi biasanya kita sering mendengar kalau di pengadilan ya, ada restitusi seperti itu. Oh, restitusi. Ya, baik. Nah, selanjutnya tentang motivasi. Ternyata motivasi itu ada 3 ya. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang pertama dan kedua ini bersifat eksternal, dipengaruhi orang lain ya. Misalkan saya sebagai guru nih, pagi-pagi ke sekolah, takut nih nanti dihukum sama bapak kepala menekan terlambat. Nah, berarti itu kan dari internal ya. Dari eksternal. Kemudian yang kedua ingin mendapatkan imbalan. Saya mau datang pagi-pagi nih nanti supaya dapat penghargaan dari bapak kepala juga, seperti itu. Nah, ini juga bersifat eksternal. Nah, kalau untuk yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi, ya saya yakin kalau saya datang tepat waktu ke sekolah itu adalah tanggung jawab saya. Nah, karena saya meyakini hal tersebut, maka motivasi itu datangnya dari diri sendiri. Walaupun teman-teman misalkan dengan berbagai kebutuhannya datangnya ada yang terlambat, kita juga mau ikutan gitu. Tapi kalau kita punya motivasi internal, ya mau teman-teman jam berapapun gitu, berarti kita akan datang tepat waktu. Nah, ini juga karena kita sebagai guru tentunya karena segala apapun yang kita pelajari itu untuk siswa demi murid, karena menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah murid dan murid seperti itu. Nah, berarti ini juga harus kita imbaskan atau terapkan juga kepada para murid kita seperti itu. Nah, biasanya kita kan di kelas memberikan hukuman. Kamu misalkan terlambat datang ke sekolah, ibu hukum lari di lapang 1 keliling. Nah, kira-kira anak-anak jerah atau tidak? Tidak, nanti juga pasti akan melakukannya lagi karena ini adalah motivasi eksternal. Atau begini, nanti kalau kamu berbuat baik atau mengumpulkan tugasnya paling duluan, ibu beri bintang atau ibu beri permen. Kira-kira itu efektif atau tidak? Ya, efektif. Tapi mungkin lama-lama juga akan merasa bosan. Hanya sementara. Ibu mah biar tidak pasti permen deui, cara gitunya. Ya, seperti itu. Tapi kamu ya, atas bawah. Tapi mungkin lama-lama ya kalau Pak Edi beri hadiah yang bisa beri bintang atau beri nilai yang bagus. Nah, mungkin anak-anak juga lama-lama maksudnya begitu aja tidak tertarik lagi. Jadi jangan bisa kuat aja. Ya, betul. Nah, di sini coba banyak sekali terlihat tidak Pak Ibu? Atau boleh saya bacakan ya, tidak semuanya ya. Yang pertama dulu, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Masuknya konsekuensi. Nanti kita lihat ya jawabannya seperti apa yang sesuai. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya. Hukuman atau sanksi. Oke, selanjutnya membersihkan coretan yang dibuatnya di media tulis. Iya, nanti kita lihat ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Lama-lama semakin pertanyaan ke bawah Bapak Ibu semakin bisa membedakan ya antara konsekuensi dan hukuman. Selanjutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Selanjutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Bagaimana ini? Hukuman.
bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Yang kesembilan, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Yang ke-10, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Selanjutnya, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Bagaimana ini? Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Tanggung jawab itu hukuman Bingung ya? setengah-setengah. Hukuman. Nanti kita lihat jawabannya berarti ya. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Dua terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Betul ini hukuman atau konsekuensi? Kenapa konsekuensi Bu Ani? Karena pada pelajaran olahraga. Oh iya, ada korelasinya ya. Yang selanjutnya, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman iya ya. Nah ini kalau H konsekuensi, kalau H adalah hukuman. Sampai sini Bapak Ibu bagaimana? Sudah mulai remeng-remeng, cerah-cerah. Kita lanjutkan ya. Nah di sini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ternyata hukuman itu adanya di identitas gagal, seperti itu ya. Kalau konsekuensi dan restitusi adanya di identitas sukses. Jadi kalau di sini ada tidak semuanya karena memang banyak juga. Nah kalau di hukuman nih saya yang garis bawahi, korban mendapatkan keadilan kalau di hukumannya. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Nah, seperti apa nanti ada video terkait restitusi itu ya. Ada juga nanti tentang posisi kontrol guru. Kita itu ada di mana selama ini ya. Nah, ini sama juga ya, masih terkait dengan ini. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa perbedaannya ya? Nanti boleh saya print, boleh dibagikan ke Bapak Ibu supaya lebih memahami lagi bagaimana penerapannya. Kemudian, nah di sini juga berarti negatif ya. Kalau di sini kan tadi hukuman negatif. Kalau konsekuensi netral karena memang sudah tertera gitu. Kalau jika melakukan kesalahan konsekuensinya apa seperti itu. Nah kalau restitusi adalah positif seperti itu. Nah di sini juga nih terkait dengan paradigma yang tadi bahwa kalau hukuman adalah mode paksaan, kalau konsekuensi adalah stimulus respon, kalau restitusi adalah teori kontrol. Nah ini masih banyak juga, nanti bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu. Nah selanjutnya di sini ada penghargaan. Tadi kan kita beranggapan penghargaan bisa memotivasi anak ya. Tapi apakah itu efektif atau tidak? Nah, ternyata penghargaan itu pengaruhnya ada yang jangka pendek dan ada juga yang jangka panjang. Nah, jangka pendeknya iya termotivasi, tapi jangka panjangnya juga bisa tidak tertarik lagi ya. Seperti itu. Ya, kemudian tidak efektif, bisa saja tidak efektif kalau misalkan anaknya di rumah terbiasa misalkan pensil punya, permen punya, bapak mah nggak menarik, saya di rumah juga banyak, bisa saja seperti itu ya. Kemudian merusak hubungan, bisa juga ini misalkan bapak itu mah dapat penghargaan nanti mah ente jadi wes cara merencanakan teh pasien hanya. Kemudian bisa mengurangi ketepatan, bisa menurunkan kualitas, kemudian
kreativitas. Jadi anak kurang kreativitas seperti itu. Dan penghargaan juga bisa menghukum ternyata. Jadi bagi orang yang tidak mendapat penghargaan, misalkan mengikuti lomba, mereka merasa menjadi orang yang terhukum karena tidak mendapatkan penghargaan itu. Seperti itu. Nah, kalau restitusi seperti ini. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nanti ada, saya pernah melakukan praktek restitusi. Nanti Bapak Ibu bisa melihat ya, walaupun itu dialog yang dilakukan secara spontan dengan anak ya, tapi itu bisa dijadikan contoh. Kemudian bisa memperbaiki hubungan, karena memang antara anak yang melakukan kesalahan itu berarti bisa memperbaiki perilakunya. Jadi dia juga akan kembali kepada kelompoknya secara jadi percaya diri seperti itu. Beda lagi kalau misalkan kamu salah, ibu hukum lari, anak-anak mungkin dia juga akan ketika kembali ke kelas, mana dihukumnya si ibu, mungkin dia akan merasa malu ya, seperti itu. Tapi ternyata kalau restitusi tidak seperti itu. Di sini juga restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nanti dibahas lagi terkait restitusi. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian fokusnya adalah pada karakter, bukan pada tindakan. Kemudian restitusi juga adalah menguatkan, fokus juga pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika anak berbuat salah, dia itu berani lagi bergabung dengan kelompoknya, seperti itu. Tidak diacuhkan oleh teman-temannya. Nah, kita ini lagi ya. Nah, biar semangat, ada ice breaking lagi. Siap ya? Siap ya? Berdiri lagi Bapak Ibu. budaya positif itu adalah keyakinan kelas. Nah, biasanya kita sering mendengar atau memang masih ada juga di kita peraturan sekolah, peraturan kelas. Nah, kira-kira itu siapa yang membuatnya? Guru. Kalau peraturan sekolah membuat, kalau Ya. peraturan kelas kita anggota kelas. Yakin anggota kelas. Kalau peraturan Semua. apa guru yang membuat atau anak-anak ikut atau tidak? Guru. Ya, kalau peraturan adalah guru. Dan sekarang kita adalah membuat keyakinan kelas. Ini berdasarkan dari kesepakatan kelas
berkendara. Nah, itu kan peraturan. Tapi tujuannya untuk apa kira-kira? Keselamatan. Nah, kalau kita, karena itu dibuat oleh pemerintah, misalkan harus memakai helm untuk keselamatan, kita menyadarinya. Tapi karena memang ada dari situ kan tidak ada polisi ya, dekat inilah gitu, dekat inilah tidak pakai helm, berarti belum menyadari arti dari keselamatan itu sendiri, seperti itu. Nah, untuk membuat keyakinan kelas ini ada beberapa langkah. Yang pertama adalah kita membuka ruang diskusi. Nah, bagi para murid kita, nah kaitannya juga dengan peraturan di sekolah juga itu memang harus seperti itu. Jadi jangan saja langsung ditempel tanpa anak-anak ikut terlibat, orang tua ikut terlibat, seperti itu. Nah, ini juga keyakinan kelas itu pertama adalah membuka ruang diskusi bersama anak-anak. Anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas seperti itu. Kita awali dengan di sini mencatat. Jadi anak-anak bisa dibagi kertas sticky note, ya yang bisa ditempel. Nah, seperti itu. Nanti anak-anak maunya kelasnya itu seperti apa? Apakah kelasnya mau yang bersih atau mau yang kotor? Kaitannya juga misalkan dengan pengumpulan tugas, apakah harus tepat waktu atau bagaimana, atau menginginkan misalkan sesama temannya harus menghormati atau tidak. Nah, itu bisa ditulis keinginan-keinginan itu oleh para murid kita, seperti itu. Nah, nanti kemudian ditempel di depan dari setiap murid. Nah, nanti kita akan yaitu merumuskan itu ya di depan. Nah, selanjutnya hasil catatan siswa itu, murid itu kita lihat, karena kan suka ada antara kalimat positif dan kalimat negatif. Misalkan kelas harus bersih, jangan buang sampah pada tempatnya. Nah, berarti itu kurang tepat. Berarti harus diubah menjadi kalimat yang positif. Bagaimana contohnya? Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu bisa kita ubah, rumuskan bersama anak-anak. Kalau kalimatnya masih negatif seperti itu atau kurang agak rancu tata bahasanya, bisa. Kemudian rumuskan dari hasil anak-anak itu. Mungkin kan ada yang dua anak sama ingin misalkan kelasnya bersih, boleh disatukan seperti itu keinginannya. Kemudian setelah itu ditinjau lagi oleh kita. Nah, apa nih yang terpenting dari keyakinan kelas ini? Kalau di SD ya sebetulnya jangan terlalu banyak ya. Misalkan di situnya saling menghormati. Nah, boleh di bawahnya ada turunannya. Saling menghormati ini dalam hal apa? Jadi supaya anak itu ingat. Jadi kalau keyakinan kelasnya terlalu banyak, anak-anak berarti merasa terbebani dengan keyakinan kelas tersebut. Seperti itu. Selanjutnya membuat pernyataan. Nah, itu bisa kita tulis. Mau kita tulis di kertas karton boleh, atau sekarang sudah zamannya apa ya? Canva. Bapak Ibu mengenal Canva? Belum. Ada yang belum, ada yang sudah. Nah, bisa di situ lebih menarik ya. Ada gambar-gambarnya, bisa kita buat di sana pernyataan dari keyakinan kelas tersebut. Selanjutnya adalah di tanda tangan. Karena kita sudah menyepakatinya sehingga menjadi keyakinan kelas. Nah, itu ditanda tangan oleh guru dan para murid. Nah, berarti kalau sudah disepakati dan kemudian menjadi keyakinan kelas, nah berarti mereka akan bertanggung jawab karena itu adalah hasil kesepakatan kita bersama, seperti itu. Nah, kalau sudah, yang terakhir adalah tentunya dipajang supaya anak-anak melihat ketika anak-anak melakukan kesalahan, buang sampah belum. Coba apa keyakinan kelas yang pertama, misalkan buanglah sampah pada tempatnya. Nah, jadi anak-anak buang sampah pada tempatnya, walaupun ya memang tidak secara instan ya, walaupun kita sudah membuat keyakinan kelas, tetap saja ada anak yang memang tidak mentaatinya, seperti itu ya. Kayak bosan-bosan lah bapak ibunya, dan urang kali gitu. Ya utamanya ya kita guru juga harus apa ya, memberikan contoh seperti itu. Jangan sampai itu buang sampah pada tempat. Nah, meskipun kita di ngalung gerutah, nanti kita bersama kayak seperti itu ya. Nah, ini contoh dari membuat keyakinan kelas yang sudah saya laksanakan. Nah, di sini membuat ruang diskusi bersama anak-anak. Kemudian ini mencatat, anak-anak mencatatnya. Ini merumuskan keyakinan. Dan selanjutnya
ulang. Nah, ini membuat pernyataannya ditulis karena memang saya membuatnya di kertas karton ya. Selanjutnya, nah ini dokumentasi tanda tangan berhubung muridnya banyak ya, ada 5.000. Nah, jadi dicatatnya tanda tangannya langsung ya di keyakinan kelasnya seperti itu. Sudah ya, ini tanda tangan dan akhirnya dipajang. Nah, bagaimana Bapak Ibu sampai sini? Bingung atau semakin tercerahkan, ingin lebih tahu lagi, semakin penasaran atau bagaimana? Semakin penasaran. Semakin penasaran. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada apa ya? Kebutuhan dasar manusia. Ternyata manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Yang di tengah itu sampai disimpan di tengah ya, bertahan hidup. Nah, tentunya kita membutuhkan apa? Makan. Ya, untuk bertahan hidup. Nah, kaitannya dengan ini ketika anak-anak di kelas gular-goler, koream, helai wae. Nah, mungkin mereka pasti tanya sudah sarapan belum? Ternyata belum, berarti kebutuhan dasar untuk bertahan hidupnya belum terpenuhi seperti itu. Ada juga di sini kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu pernah tidak menemukan anak yang apa ya disebutnya caper, cari perhatian, ingin diperhatikan oleh kita? Ya banyak ya. Nah, kita harus ada tanya apakah di rumahnya sudah terpenuhi atau belum kasih sayangnya dari orang tua seperti itu. Karena memang background atau latar belakang setiap anak tentunya berbeda ya. Ada walaupun memang keluarganya lengkap, ternyata tinggalnya misalkan bersama nenek karena kesibukan bekerja gitu dan lain hal sebagainya. Kemudian ada juga penguasaan. Hanya budaknya di sekolah aya malak mah kadangnya, atau ada yang abdi mah sana kapan hebatna, kabatur teh kumaha. Nah, ini ingin penguasaan seperti itu. Bisa saja ini penyebabnya di rumah dia dikekang oleh orang tuanya. Jadi diekspresikannya di sekolah seperti itu. Jadi kebutuhan dasarnya saat di rumah tentang penguasaan itu tidak terpenuhi seperti itu. Jadi kita jangan sampai ini mana teh keur peuyeun ngomong semuanya teu bisa cenah kitu nya. Padahal kita belum mengidentifikasi kenapa anak itu seperti itu, apakah kebutuhan dasar mana yang belum terpenuhi. Nah, ini juga merupakan tugas guru berusaha untuk memenuhinya seperti itu. Kita jangankan murid, kita juga kan guru ya. Ada yang guru hayang maneh hawe misalkan nu di pendapat teh harus disetujui. Nah, seperti itu. Ada juga orang dewasa seperti itu. Kemudian di sini juga ada kebebasan. Nah, anak ada sering yang cirincing di kelas, lompatan wae mah atau nyenggol babaturan heureuyan. Nah, ini juga kaitannya dengan kebebasannya. Bukan itu tentang kesenangan. Nah, kalau kebebasan, nah di sini suka anak bebas memilih, misalkan mau belajarnya bagaimana, gitu, sukanya tentang apa, seperti itu. Nah, ini ada yang seru ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu pasti menyimak dengan seksama. Nanti ada video terkait dengan 5 posisi kontrol guru. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Nah, nanti setelah melihat tayangan video, Bapak Ibu bisa menyadari sendiri saya berada di posisi mana, seperti itu. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Nah, nanti juga ada sebaiknya kita harus berusaha di posisi yang mana yang paling baik, seperti itu. Nah, siap menyimak? Siap. Nah, 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah
5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh William Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nah, Kita harus di sekolah jam 7 Bu. iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu ada di posisi mana nih? Pak Edi? Ini posisi rada-rada saya. Penghukum. Iya. Kalau yang kedua, pernah yang kedua? Pernah membuat kesalahan. Iya, saya juga sering misalkan sering ke anak. Iya, pernah mengalami ya seperti itu. Nah, saya juga biasanya di kelas ada mana itu kalunya kayak mana gitu kan. Seperti itu. Memang harapannya kita supaya anak itu sadar seperti itu. Tapi ternyata memang di sini ada berbagai posisi kontrol dan kita juga sebaiknya berusaha untuk mengarah kemana seperti itu. Nah, seperti kaitannya tadi yang Pak Ade katakan, ya katanya kalau misalkan sudah di luar koridor, nah kita juga bisa melakukan hukuman kepada anak. Ini kaitannya kalau memang misalkan tidak bisa diatasi oleh di sekolah, misalkan tindakannya kriminal, berarti kan bukan kita ya yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut seperti itu. Kemudian juga waktu itu pernah ada yang bertanya saat sesi elaborasi ya kepada instruktur. Nah, bisa tidak kalau kita men-switch, berubah, misalkan kita sekarang ternyata ketika kita sudah melakukan di posisi manajer, nah di restitusi ternyata anak masih seperti itu. Nah, bisa juga kita kalau misalkan kejadiannya seperti itu bisa switch ke pemantau. Nah, ke pemantau di situ kan ada konsekuensi. Berarti kalau anak melakukan kesalahan, apa konsekuensinya? Karena secara restitusi mereka tetap saja seperti itu, tidak ada perubahan dari perilakunya. Kemudian juga ada pertanyaan, bagaimana nih sampai posisi mana kita bisa men-switch posisi ini? Nah, tadi kita kan ada ya yang tadi tabel yang saya sampaikan, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman tentunya berada di identitas negatif, ada di identitas gagal. Nah, seperti itu berarti jangan sampai kita switchnya ke penghukum seperti itu. Kalau untuk ke pemantau, ke teman, nah seperti itu. Ada karena ada konsekuensi, boleh kita switch sesuai dengan kebutuhan. Tapi kita berusaha sebaik mungkin untuk di posisi apa, Bapak Ibu? Manajer. Betul sekali. Nah, selanjutnya di sini ada segitiga restitusi yang tadi kata Bapak Ibu. Ini terasa baru kata-katanya seperti itu. Apa sih yang terus disebut-sebut segitiga restitusi itu seperti apa? Nah, tadi juga apakah tadi dari posisi kontrol juga
segitiga restitusi. Di segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nih di menstabilkan identitas, apa kata-katanya? Boleh bantu membaca? Pak Hamdan boleh membantu? Yang bawah. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Satu lagi. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Iya. Berarti di sini distabilkan dulu identitas anaknya ya. Jadi supaya seolah-olah jangan merasa dia tertekan bahwa saya yang salah, yang orang lain tidak pernah melakukan kesalahan ini, seperti itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Boleh Bi? Validasi tindakan yang salah, contohnya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terima kasih Bi. Nah, yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Berarti tentunya kita di kelas harus membuat keyakinan kelas. Baik, supaya lebih memahami lagi, di sini ada videonya terkait dengan restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Boleh sampai ke sini? Ya, terima kasih atas waktunya Ibu Ranti. Kebetulan alhamdulillah saya sudah melakukan keyakinan kelas di kelas saya. Sebenarnya ini adalah hal baru bagi saya, gitu ya, dan bagi anak-anak juga. Jadi yang pertama anak itu kaget pertamanya. Tetapi ketika saya pancing, kemudian saya jelaskan manfaat, tujuannya, mereka antusias. Saya dengan hal yang dulu ya, tidak langsung keyakinan atau enggak. Saya memberikan pertanyaan, impian kelas seperti apa yang kalian inginkan, gitu ya? Impiannya seperti apa? Menyenangkan atau apa? Gitu, kata-katanya diganti terlebih dahulu kalau saya ya, supaya anak mengerti, oh impiannya seperti ini, gitu. Ya alhamdulillah dengan berjalannya waktu dan sampai saat ini ada perubahan yang sangat signifikan. Jadi mereka menyadari, karena mereka yang membuat, mereka yang meyakini, dan mereka yang menjalankan sendiri, gitu. Assalamualaikum Rini, bagaimana kabarnya hari ini? Iya, hari ini tahu tidak kenapa ibu panggil ke sini? Ibu tadi saat di kelas, ketika mulai mengumpulkan tugas PR, ini tidak mengumpulkan, betul atau tidak? Nah, kira-kira kalau menurut Rini, kalau tidak mengerjakan PR itu perbuatan baik
melakukan kesalahan, tidak mengerjakan PR. Nah, di sini ibu mau membantu ini untuk mencari solusinya supaya ini dapat mengerjakan PR tepat waktu. Nah, ini tentu pasti ada alasannya ya, tidak mengerjakan tugas. Nah, kenapa nih tidak mengerjakan PR? Tadi malam masih nonton TV. Terus? Iya, setelah menonton TV langsung tertidur. Akhirnya lupa mengerjakan PR. Kita dulu pernah membuat keyakinan kelas ya. Kira-kira keyakinan kelas apa nih yang sudah dilanggar? Nah, betul sekali. Nah, kalau menurut ini mengerjakan PR tepat waktu atau mengumpulkan tugas tepat waktu hal yang baik atau bukan? Baik. Kira-kira ini mau memperbaiki kesalahannya? Mau. Nah, kalau di rumah ini ada siapa saja yang keluarga? Iya. Nah, kira-kira nih Rini mau memperbaiki kesalahannya? Mau. Nah, contoh tindakannya apa yang kalian lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Mengerjakan PR pada siang hari. Saat malam berarti harus bagaimana? Oh, dicek kembali ya PR-nya. Selain itu? Iya, betul sekali, tepat sekali tindakannya ya. Apakah mau dilaksanakan tindakannya? Iya, tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Iya, siap ya? Ya, atas dulu sama ibu. Ya, terima kasih. Sekarang boleh kembali ke kelas. Ya, terima kasih ya. Ya, begitulah kira-kira yang praktik restitusi yang pernah coba saya lakukan ya. Walaupun masih banyak kekurangan, tapi setidaknya kita mencoba untuk memperbaiki perilaku anak seperti itu. Nah, di sini tadi ya, ini lebih ke rangkuman ya, Bapak Ibu. Disiplin positif itu teori apa yang dipakai seperti itu. Kemudian di sini juga ada terkait dengan teori motivasinya, terus 5 posisi kontrol, kemudian kebutuhan dasar manusia seperti itu. Ini lebih ke rangkumannya. Nah, sekarang adalah sesi tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan terkait dengan yang saya sampaikan? Boleh? Boleh? Silahkan Pak. Ini cukup menarik menurut saya gitu ya. Kenapa? Bagaimana kita bisa mengenal tindakan yang tepat atau tidak kalau seandainya kita juga tidak mengenal identitas diri kita, termasuk ke identitas atau restitusi yang mana kan gitu ya. Karena setelah tadi saya sekilas ini guru juga perlu pemahaman diulang-ulang gitu. Sehingga dalam tindakannya lebih tepat lagi, lebih baik lagi. Mulai tadi kan ini ada kalimat-kalimat baru dalam dunia pendidikan, ada keyakinan gitu kan. Kalau di anak gitu, sekelas anak SD beda lagi kan dengan SMP dan SMA gitu kan. Apa komitmen yang dibuat itu misalkan lebih itu kan lebih menyentuh apa menyentuh hati gitu kan ya. Jadi menyadarkan diri bahwa kita menyadari itu tindakan yang salah atau yang benar, sehingga mereka mengakui dan pada akhirnya ngambil solusi atau ngambil tindakan yang ada perbaikan gitu. Nah, yang saya tanyakan bagaimana setingkat SD mengajak komunikasi anak untuk ini pemikiran jangankan anak itu, guru juga kemungkinan kalau apa ya pemikirannya pendek gitu, tidak bisa apa mendalami gitu kan tindakan dalam teori ini bagaimana untuk memahamkan ini untuk guru penggerak kepada guru-guru yang lain, sehingga tapi tadi banyak contoh-contoh gitu ya. Oh, ini dari segi intonasi, dari segi tahapan-tahapan sudah dibuat gitu ya, sehingga membuat kita makin paham
Tapi kan di lapangan beda lagi gitu ya, perlu pemahaman yang lebih dalam lagi. Sehingga ini kalau saya sarankan tadi bisa di-print ya, bisa dibaca, bisa didalami, sehingga ya kita diskusi juga harus gitu ya di sekolah. Karena saya mah sih ilmu radio mah gitu, cuma kadang-kadang terlalu banyak kesibukan, jadi teori teh karena otak asuh, tadi teh tindakan kadang-kadang kebelit gitu kan. Gitulah isyaratnya begitunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ade. Ya betul sekali Pak. Jangankan yang baru mengenal, kita juga sama. Apalagi ya terkait dengan modul ini memang banyak sekali. Kalau disebutnya apa ya Bu? Ngebul ya. Ngebul Pak, membacanya banyak sekali dari mulai paradigmanya dulu kan, kemudian yang tadi dari universal sampai yang ke akhir yang ke restitusi. Memang materinya banyak sekali. Boleh sekali nanti boleh saya print dan bagikan kepada Bapak Ibu semua. Memang ini terkait penerapannya memang sangat sulit sebetulnya ya, karena memang butuh itu dia kolaborasi di sekolah antara, bukan karena misalkan saya tahu jadi ya saya pemahamannya kayak gitu, tanpa memberikan pemahaman ini kepada guru yang lain, tanpa mengajar, itu tidak akan berjalan. Jadi memang kita harus berkolaborasi terkait dengan penerapan budaya positif ini, yaitu melalui berbagai kegiatan-kegiatan pembiasaan. Jadi lewat pembiasaan itu diharapkan memang akan menciptakan budaya positif terkait dengan karakter anak yang memang kaitannya sekarang IKM itu adalah profil belajar Pancasila yang mengarahnya ke sana. Kemarin seperti yang sudah paham dan sampaikan saat upacara, salah satunya itu kebiasaannya, karena untuk apa ya, membiasakan anak-anak gitu secara tidak langsung karakternya terbentuk lewat kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di sekolah. Memang banyak sekali ya Pak, tidak dapat instan kita lakukan. Jangankan kepada anak, kita juga butuh pemahaman yang lebih terkait dengan budaya positif ini. Namun ya marilah kita bersama-sama, sedikit-sedikit kita juga bekerja sama, berkolaborasi, karena memang seperti kaitannya di sekolah kita, cenderungnya orang tua memang menyerahkan pendidikan ke sekolah ya, rata-rata seperti itu, tidak mau terlibat. Pokoknya diserahkan ke Bapak Ibu di sekolah, ada kami mama pada gitu kioki supaya leres. Tapi kan itu tidak cukup seperti itu. Jadi di rumah juga harus dikonfirmasi apa yang sudah didapat dari anak. Setidaknya tadi diajak naon neng, naon wae. Kadang kan orang tua ya udah weh gitu. Anak-anak yang udah sudah pulang sekolah, besok berangkat lagi tanpa tahu PR-nya apa, kegiatannya apa. Yang memang itu harus ada kolaborasi yang menyeluruh dari semua pihak, baik dari anak itu sendiri, guru, orang tua, ataupun dengan masyarakat, seperti itu. Nanti Pak Arya boleh kita bersama-sama ya berkolaborasi terkait penerapan ini. Tidak harus langsung semua, mau apa dulu kita, mungkin dari keyakinan kelas bisa bersama-sama kita saling membantu. Mau kelas yang mana dulu boleh dibantu untuk membuat keyakinan kelas ini, karena memang kalau kita pertama kali membuat seperti Bu I juga anak juga memang tercengang tapi merasa penasaran, karena memang ini ada banyak efek positifnya gitu. Jadi memang kata-katanya, caranya juga memang harus diubah ke hal-hal yang sederhana seperti itu. Di kita juga kan pembiasaan memang sudah banyak, seperti Pak Edi di PAI kan membiasakan surat duha, membaca surat Yasin dan Asmaul Husna, itu juga mengarah ke profil pelajar Pancasila ya. Nah, beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan akhlak mulia, seperti itu. Kaitannya yang lain juga boleh kita terapkan. Memang ini tidak instan, namun kita bisa berusaha lah. Kalau kita sudah tahu bisa berusaha berubah ke arah yang lebih baik, walaupun sedikit demi sedikit. Berbeda kan dengan orang yang tidak tahu gitu. Mungkin keuntungannya di sekolah ada guru penggerak itu adalah bisa saling berbagi seperti itu, karena ilmu ini bukan hanya untuk kita pribadi, tapi mari kita bersama-sama gitulah. Sukses sendiri itu mungkin sudah biasa, tapi kalau suksesnya bersama-sama baru itu luar biasa, seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi? Boleh? Boleh ke depan. Ininya kurang panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Berarti yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya berkaitan dengan pemaparan dari data
dari Pak Ade. Saya wali kelas 1 ini untuk membuat keyakinan kelas. Bagaimana cara praktiknya? Dikarenakan kelas 1 itu jangankan untuk menulis keyakinan kelas, mungkin baru mengenal huruf atau angka. Maka dari itu saya minta bantuannya dari Ibu Bu Rati, terutama yang sudah mendapat pengalaman. Aku belum ya, ingin dibimbingnya itu ya, bagaimana caranya nanti untuk membuat keyakinan kelas. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, karena Pak ini kaitannya masih di kelas rendah ya, di fase A ya, di kelas 2. Betul sekali, kalau untuk fase A memang mereka masih dalam tahap belajar ya, mengenal huruf membaca itu memang calistumnya cukup ditekankan seperti itu. Nah, kalau untuk membuat keyakinan kelas sebetulnya memang tidak terpatok juga dari tadi itu adalah mencatat seperti itu. Dari mungkin mencatatnya di situ bisa juga anak-anak mengungkapkan secara verbal. Ingin seperti apa anak-anak? Bu, saya mau yang bersih. Boleh ibunya yang menulis di depan bersih. Misalkan kelas yang bersih. Misalkan terus Bu jangan mengganggu teman. Berarti harus apa itu? Saling menghormati. Boleh dibantu seperti itu Bu. Jadi memang tidak terpatok harus ditulis karena memang masih belajar ya untuk anak kelas 1 atau kelas 2 yang di fase A. Sebetulnya jangankan dia anak kelas 2 ya, kelas tinggi juga mungkin ada yang membacanya belum lancar atau menulisnya yang kesulitan seperti itu. Boleh dibantu dengan seperti itu. Dan nanti juga saat pelaksanaannya boleh lah Bu, kita saling kolaborasi membantu di kelas manapun gitu, seperti itu supaya memang ini terlaksana di sekolah kita. Jadi saya memang diseminasi ini sengaja ya tidak di tingkat gugus seperti itu, mungkin hanya segelintir orang atau misalkan banyak mungkin kurang efektif. Jadi saya memang bertujuannya ini di sekolah saya gitu. Bagaimana? Ayolah setidaknya keyakinan kelas adalah di setiap kelas saling membantu, saling membuat seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah cukup? Nah, selanjutnya sesi tanya jawab sudah selesai. Di sini ada selanjutnya adalah sesi refleksi. Boleh ada Bapak Ibu yang ingin merefleksikannya terkait perasaannya setelah paparan yang sudah saya sampaikan terkait budaya positif. Boleh dari Bapak 1 orang, dari Ibu 1 orang. Yang lainnya yang belum bertanya. Boleh Pak Hamdan mau refleksi? Kenapa Pak? Boleh apa yang Bapak dapat dari ini? Perasaannya apa, tertantang atau bagaimana seperti itu? Baik, terima kasih Bu Ade atas kesempatannya. Setelah saya menyimak dari awal sampai barusan dari akhir, setelah saya melihat materi yang telah disampaikan, mungkin baru sedikit tercerahkan. Ternyata selama ini mulai dari tadi ada mulai dari hukuman keyakinan kelas, hukuman dan lain sebagainya, ternyata memang ya saya ini masih sebagai guru itu belum menciptakan apa-apa gitu. Dan diantaranya mungkin dari tadi ketika saya melihat materi posisi guru, mungkin saya masih menjadi seorang yang belum ideal menjadi guru gitu. Sehingga dengan tadi apa yang disampaikan Bu Rati dengan sampai akhir ini ada motivasi lagi untuk lebih memperbaiki diri, untuk lebih mencari lagi pemahaman-pemahaman tentang apa yang harus saya lakukan sebagai guru ini dalam pembelajaran di kelas. Dan ternyata itu akan lebih memperbaiki diri saya maupun anak-anak. Dan juga ketika mulai diterapkan sedikit-sedikit, mungkin anak-anak juga akan ada perubahan sedikit ya, baru sedikit gitu. Mungkin kalau lebih intens itu lebih berkelanjutan, insya Allah mungkin kita akan bisa menciptakan putra-putri bangsa yang lebih baik mungkin. Terima kasih itu.
dan keberlanjutannya itu memang sangat sulit di situ, seperti itu. Dari Ibu satu orang, Bu Diri. Bu Riri. Ayo satu orang. Yang Ibu dapat dari yang sudah saya paparkan. Ya, terima kasih kepada Bu Rati yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan refleksinya. Saya tadi banyak belajar tentang mengenai keyakinan kelas dalam membuat keyakinan kelas. Boleh Bu, sampaikan yang Ibu rasakan. Ya, kebetulan di kelas saya sudah membuat keyakinan kelas, tapi setelah dibuatkan masih banyak anak-anak yang melanggar. Nah, kemudian yang saya bingungkan itu begini, gimana caranya supaya anak itu tidak melanggar keyakinan kelas tersebut, padahal sudah dikasih tahu caranya jangan melanggar keyakinan tersebut gitu. Iya, padahal sudah disepakati bersama Ya. seperti itu ya. Ya. Terus kemudian setelah nonton video tadi ibu sama murid ibu, oh ternyata saya ternyata kurang di sana, kurang menindaklanjuti apa sarannya. Jadi saya teh nggak ngomong gitu sama anaknya teh. Iya. Boleh, kenapa tidak apa-apa kita saja. Jadi oh ternyata saya sendiri yang kurang memahami dalam membuat keyakinan kelas. Saya mah tidak langsung menanyakan seperti hal yang tadi di video. Ternyata setelah melihat video yang tadi ya, oh ternyata di sana kesalahan saya yang kesalahan kekurangannya gitu. Tidak apa-apa Bu, ya wajar saja. Ya, terima kasih kepada Bu Dini, kepada Pak Hamdan yang sudah menyampaikan refleksinya. Betul sekali ya, memang ketika kita melaksanakan suatu perubahan apapun tentu pasti ada tantangannya. Ya, tapi kita jangan sampai menyerah ketika menghadapi berbagai tantangan. Jadi Bu Dini jangan dipendam sendiri ketika mengalami permasalahan seperti itu ya. Jadi berkolaborasi, bertanya kepada Pak Ade, Pak Hamdan, Bu Ain, Pak Edi dan guru yang lain, bagaimana nih? Nah, jadi nanti kita bisa mencari solusi bersama, karena mungkin yang Bu Dini rasakan mungkin juga terjadi di kelas yang lain, hanya saja tidak diungkapkan seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua untuk testimoni. Nanti selanjutnya terima kasih Bapak Ibu semua atas kehadirannya, atas kesediaannya untuk hadir dalam ruang diskusi ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Williantini selaku wali kelas 4. Setelah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif, saya mendapatkan banyak sekali ilmu, terutama dalam penerapan budaya positif di dalam kelas, yakni keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.